Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christopher dengan NIM 112001179. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya, yaitu Bagus Adi Firmansyah dengan NIM 111.200.106. Kami dari kelas Hukum Administrasi Negara kelas D dengan dosen pengampu Pak Edi Wahyudi SHMSI. Bersama teman saya akan menjelaskan tentang Hukum Administrasi Negara dan ruang lingkupnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan suatu cabang hukum publik yang bagaimana mengatur hubungan antar negara dan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara serta mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administratif itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, di sini saya akan menjelaskan peran hukum administrasi negara dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan juga masyarakatnya, serta pelaksanaan fungsi administrasi negara. Yang pertama, mungkin hukum administrasi negara juga dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Ini sangat penting karena menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ia mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan wewenangnya, serta bagaimana masyarakat juga dapat berinteraksi dengan cara mengawasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Hukum administrasi negara mengatur berbagai aspek hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Di antaranya, misalnya ada pelayanan publik. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Hukum administrasi negara mengatur juga bagaimana prosedurnya, standarnya, mekanismenya, pengawasan yang terhadap pelayanan publik. Yang kedua, juga ada pengambilan keputusan secara administratif. Ketika pemerintah membuat keputusan yang mempengaruhi masyarakat, misalnya dalam bentuk izin, sanksi, atau kebijakan umum, maka keputusan tersebut harus sesuai dengan hukum administrasi negara. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan itu menjadi keberatan atau berdampak bagi masyarakat itu. Penyelesaian yang berikutnya ada penyelesaian sengketa administratif. Jika terjadi sengketa masyarakat dengan pemerintah, hukum administrasi negara menyediakan mekanisme bagaimana penyelesaian sengketa menjalur administratif ini melalui peradilan atau tata usaha negara, entah dari masyarakat serta pelaksanaan fungsi administrasi negara. Terus yang kedua, pada ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu fungsi pemerintahan, pelaksanaan tugas administrasi sehari-hari oleh pejabat publik. Yang kedua, lembaga administrasi negara seperti meliputi kementerian, badan-badan pemerintah, dan lembaga independen. Terus yang berikutnya ada proses pembuatan keputusan administratif, yaitu aturan-aturan yang harus diikuti ketika membuat keputusan yang mempengaruhi warga negaranya. Terus yang berikutnya ada tanggung jawab dan akuntabilitas, memastikan bahwa tindakan administrasi sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara hukum ini dapat melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenangnya, yaitu dengan cara mengatur kewenangan seperti membatasi serta mendefinisikan kewenangan lembaga pemerintah. Terus menjamin transparansi, menjamin prosedur administrasi yang terbuka dan dapat diaudit. Habis itu memberikan perlindungan hukum, memberikan perlindungan pada masyarakat dari tindakan administrasi yang sewenang-wenangnya. Yang berikutnya, di sini saya akan menjelaskan ada sumber hukum tertulis dan juga sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis ada Undang-Undang 1945, ada UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Sedangkan hukum yang tidak tertulis ada kebiasaan administratif dan juga jurisprudensi. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum tertulis dan juga sumber hukum yang tidak tertulis. Terutama pada sumber hukum tertulis ada Undang-Undang 1945, ada undang-undang, ada juga peraturan pemerintah, peraturan presiden dan juga peraturan daerah. Sedangkan yang untuk sumber hukum tidak tertulis ada di kebiasaan administratif dan juga jurisprudensi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sumber hukum tertulis pada Undang-Undang 1945. Jadi Undang-Undang 1945 ini sebagai landasan bagi semua kebijakan dan juga tindakan administratif. Jadi kayak hak asasi manusia yang dijamin dalam undang-undang menjadi acuan bagi kebijakan publik di bawahnya yang harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Ya, Yang undang-undang. kedua ada undang-undang, yaitu undang-undang memberikan dasar hukum untuk kebijakan dan program administrasi. Contohnya, undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga tindakan administratif harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Yang berikutnya ada juga peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah menjelaskan bahwa memberikan rincian teknis tentang pelaksanaan undang-undang, administrasi pemerintahan yang harus mengikuti bagaimana prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, seperti dalam pengelolaan anggaran atau dalam pelayanan publik terhadap masyarakat. Terus yang berikutnya ada peraturan presiden. Perpres seringkali mencakup kebijakan strategis yang harus diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintah. Tindakan administrasi yang diambil oleh pemerintah harus sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Perpres atau peraturan presiden. Yang berikutnya ada peraturan daerah. Perda mengatur bagaimana aspek-aspek tertentu yang relevan dengan kebutuhan lokal. Administrasi pemerintah daerah harus menunjukkan bagaimana perda ini saat merencanakan dan melaksanakan program yang menyeluruh untuk masyarakat sangat tepat. Terus yang berikutnya ada sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama yaitu kebiasaan administratif. Kebiasaan ini menciptakan norma-norma yang diikuti dalam pelaksanaan administrasi pemerintah. Misalnya, jika suatu kebiasaan menjadi praktik umum dalam pemberian izin, maka meski tidak tertulis, praktik tersebut harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan administratif. Berikutnya ada jurisprudensi. Bagaimana jurisprudensi berfungsi sebagai panduan bagi tindakan administratif yang menghadapi permasalahan hukum. Putusan pengadilan dalam suatu kasus dapat mempengaruhi bagaimana tindakan administratif ini dilakukan di masa depannya. Memberikan kejelasan tentang interpretasi hukum yang harus diikuti oleh aparatur pemerintah. Jadi kesimpulannya, setiap sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis memiliki peran penting dalam membentuk kerangka dan prosedur administrasi pemerintahan. Kesesuaian tindakan administratif dengan sumber-sumber hukum ini memastikan bahwa pemerintah bertindak secara legal, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terus yang berikutnya terdapat prinsip-prinsip dasar seperti prinsip legalitas, prinsip diskresi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. Yang pertama, prinsip legalitas. Tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum dan tanpa dasar hukum, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Contohnya, penerbitan izin usaha harus dilandasi dengan peraturan yang sah seperti undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Prinsip diskresi memberikan fleksibilitas kepada pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara spesifik hukum. Contohnya, seorang bupati dapat memberikan kebijakan diskresi dalam hal pemberian bantuan darurat kepada masyarakat terdampak bencana, walaupun tidak diatur dalam rinci dalam undang-undang karena mengandung urgensi dalam pengambilan keputusannya. Yang berikutnya terdapat prinsip akuntabilitas, yaitu pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Prinsip transparansi. Semua keputusan administrasi negara harus dilakukan bagaimana secara terbuka dan jelas bagi publik, yang dapat masyarakat itu dapat mengakses juga bagaimana apa yang diambil keputusan oleh pemerintah. Yang berikutnya terdapat perbedaan dan keterkaitan antara hukum administrasi negara yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dan hukum tata negara yang mengatur tentang struktur dan fungsi lembaga negara. Perbedaan hukum administrasi negara. Hukum tata negara membentuk kerangka hukum tentang bagaimana lembaga negara harus dibentuk dan bagaimana kekuasaan mereka diatur. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk oleh hukum tata negara melakukan tugas dan wewenangnya secara operasional. Nah, keterkaitan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Pertama, ada tata negara sebagai dasar legalitas. Hukum administrasi negara membutuhkan landasan dari hukum tata negara untuk memberikan kewenangan yang sah bagi lembaga eksekutif dan juga aparatur pemerintah. Yang kedua, ada administrasi negara sebagai pelaksana hukum. Hukum administrasi negara berperan dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kerangka hukum tata negara yang sudah ada.
contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktik pemerintahan. Yang struktur lembaga negara. Hukum tata negara menentukan pembentukan lembaga eksekutif, misalnya kementerian, dan hukum administrasi negara mengatur fungsi operasional dan kewenangannya masing-masing lembaga. Pembuatan kebijakan. Hukum tata negara menetapkan prosedur pembuatan undang-undang, sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut melalui peraturan pelaksana seperti PP, Perpres, dan Perda, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu tentang bagaimana administrasi negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pembuat peraturan pelaksana, dan penyedia layanan publik. Yang pertama yaitu pelaksanaan undang-undang. Fungsi utama administrasi negara dalam melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Yang kedua ada pembuat keputusan administratif. Administrasi negara memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum dalam ruang lingkup wewenangnya. Terus yang berikutnya ada pelayanan publik. Administrasi negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan lain-lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh peran administrasi negara dalam penerapan hukum di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang pertama ada sektor kesehatan. Di sini ada pengimplementasian undang-undang secara dalam kesehatan, dalam penyelenggaraan layanan kesehatan itu harus berdasarkan undang-undang kesehatan. Yang kedua ada sektor pendidikan. Juga dibuatnya undang-undang pendidikan itu mengatur bagaimana peraturan-peraturan di bawah undang-undang pendidikan harus juga sesuai dengan apa yang dijalankan oleh implementasinya seperti guru dan lain-lainnya juga. Mulai dari kurikulum, gurunya, bagaimana standar operasional bagi pendidikan. Yang ketiga ada sektor infrastruktur, bagaimana pembangunan infrastruktur juga harus sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan seperti anggaran, terus alokasinya. Berikutnya tentang paparan tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan hukum administrasi negara seperti birokrasi yang lambat, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi. Yang pertama, penyebab birokrasinya yang lambat yaitu kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan hukum. Yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang, bagaimana risikonya adalah penjabat menyalahgunakan kekuasaannya seperti korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada keterbatasan sumber daya. Administrasi negara seringkali menghadapi keterbatasan anggaran dan tenaga kerja seperti sumber daya manusia yang lainnya. Mungkin solusi atau saran dari kami tentang tantangan yang ada di atas tadi, bagaimana kita harus meningkatkan reformasi birokrasi, pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Ya. Oke, itu tadi penjelasan dari kami bagaimana tentang hukum administrasi negara dan juga ruang lingkup yang ada. Mas Wafi ketemu Mbak Tum. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Bye.